Hai guys, salam ilmu pengetahuan. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang perkembangan teknologi. Wow, dari judulnya saja udah keren kan? Kita akan membahas beberapa teknologi yang sedang dikembangkan oleh umat manusia nih guys. Seperti yang kita tahu, teknologi dari tahun ke tahun terus berkembang dan banyak bidang seperti transportasi, komunikasi, bahkan teknologi juga sudah banyak dipakai manusia untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Tidak puas cukup di situ, beberapa ilmuwan mulai mengembangkan beberapa teknologi keren guna membantu mempermudah dalam memecahkan masalah. Nah, tentunya penasaran kan? Oke, kita langsung mulai saja dengan teknologi yang pertama. Kuantum komputer. Zaman sekarang sudah banyak orang yang menggunakan komputer guys. Bahkan sudah ada beberapa sekolah dasar di Indonesia yang mulai mengajarkan murid-muridnya tentang penggunaan komputer. Komputer kuantum sendiri lahir dari ilmu fisika kuantum yang telah diteliti sejak awal abad ke-20 lalu. Baru pada 1970-an dan 1980-an muncul komputer kuantum sebagai satu disiplin ilmu tersendiri. Pada 1960-an, contoh pertama algoritma yang dapat berjalan lebih cepat pada komputer kuantum dikembangkan yang membuat minat pengembangan di bidang tersebut meningkat. Banyak perusahaan yang sedang mengembangkan teknologi ini, seperti Google, IBM, dan bahkan Samsung pun ikut serta melakukan penelitian demi menjadi pengusaha pertama yang mampu menciptakan teknologi komputer kuantum ini. Google mengklaim telah mencapai terobosan dengan mencapai supremasi kuantum, di mana komputer kuantum buatan mereka mampu memecahkan masalah yang kompleks dalam hitungan menit. Wow, bayangkan saja jika teknologi komputer kuantum ini telah benar-benar dipublikasikan. Pastinya akan sangat membantu kehidupan manusia ya. Hologram. Jika
Jika selama ini kita hanya bisa melihat teknologi hologram dalam film-film Hollywood seperti Star Wars, maka beberapa tahun ke depan teknologi tersebut akan ada di dunia nyata. Hologram adalah sebuah alat komunikasi 3D yang memungkinkan penelepon seolah-olah sedang duduk berhadapan-hadapan dengan seseorang yang dihubungi. Sebuah perusahaan asal Polandia sedang mencoba mengembangkan teknologi canggih ini dengan merencanakan perilisannya sekitar 5 tahun yang akan datang. Di luar negeri bahkan sudah ada pertunjukan hologram di dalam mall. Jetpack. Di masa depan, jetpack kemungkinan besar akan digunakan secara umum oleh masyarakat. Apa yang sekarang dalam bahasa Inggris disebut sebagai jetpack sesungguhnya adalah seperangkat roket atau rocket pack yang akan dipakaikan oleh manusia dan digunakan untuk penerbangan singkat di dalam percobaannya. Dilakukan di atas danau atau sungai. Dan untuk kedepannya perangkat ini dibuat agar pengguna bisa berpergian dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang sangat cepat. Nah, bagaimana nih dengan cara kerja dari jetpack itu sendiri? Menurut definisinya, bahan bakar yang ada berada di dalam roket itu sendiri dan untuk melakukan gerakan pendorong, bahan bakar dan pengoksidasian oksigen cair dicampur bersama dibakar tanpa menggunakan asupan udara luar. Prinsip dasar jetpack bekerja adalah hukum ketiga Newton. Setiap aksi memiliki reaksi yang sama dan berlawanan.
gas panas dihasilkan ketika bahan bakar dibakar di ruang pembakaran melesat ke bawah yang pada gilirannya menghasilkan dorongan ke atas. Flying Cart. Jika film sci-fi seperti Back to the Future atau Blade Runner atau bahkan serial kartun The Jetsons benar-benar terjadi, jalan raya masa depan akan berada di atas kepala kita, alih-alih di bawah kaki kita. Dan sekarang perusahaan barat sedang mencari cara untuk membangun kendaraan futuristik yang dapat memenuhi fantasi manusia yang telah diimpikan oleh banyak orang di seluruh dunia selama bertahun-tahun. Perusahaan seperti NASA, Boeing, dan Uber sedang menguji coba prototipnya terbaru untuk mencoba dan membawa mobil terbang pertama ke langit kota Amerika dalam beberapa tahun mendatang. Saat ini kendaraan menghadapi beberapa masalah seperti kemacetan, lalu lintas tidak ramah lingkungan, dan lain-lain karena kendaraan kita. Startup Massachusetts Alaka telah merancang mobil terbang yang disebut oleh perusahaan sebagai kendaraan mobilitas udara pertama yang ditenagai oleh sel bahan bakar hidrogen. Dalam video pengumuman yang mencolok janji besar 10 kali kekuatan baterai lithium konvensional tanpa mengurangi emisi karbon. Sel bahan bakar hidrogen memberi Sky 5 penumpang jarak maksimum 400 mil atau 640 km dengan waktu penerbangan hingga 4 jam. Tetapi Sky tetap menjadi mimpi yang ambisius sampai Alaka menerima semua persetujuan pemerintah dan peraturan yang relevan. Dan kemudian ada fakta bahwa bahan bakar hidrogen cukup sulit didapat di sebagian besar dunia. Tentu saja di balik minat kita akan teknologi modern buatan manusia, ada sisi baik dan sisi buruk buatan. 1. Meminimalkan polusi lalu lintas. Salah satu masalah tersebut di sebagian besar kota modern adalah kemacetan lalu lintas. Jalan-jalan yang dibangun sejak lama tidak bisa mengatasi sedemikian banyaknya besar mobil, truk, dan kendaraan lain yang bersaing untuk mendapatkan ruang hari ini. Salah satu bahan bakar fosil yang digunakan kendaraan kita menghasilkan beberapa zat berbahaya yang bias mengganggu kesehatan manusia setiap kali kendaraan digunakan, seperti karbon monoksida, gas yang tidak berbau, tidak berwarna, tidak beracun. Hidrokarbon lain seperti benzana yang diketahui menyebabkan kanker, sulfur dioksida yang menyebabkan masalah pernapasan, dan partikel padat kecil yang tersubpensi di udara atau jelaka. Dan oleh karena itu, penggunaan kendaraan listrik akan dirancang di masa depan dan dengan mobil terbang ini. 2. Lebih rendah emisi atau jarak tertentu. Di atas, gas secara langsung berbahaya bagi kesehatan manusia. Terdapatnya karbon dioksida CO2 dan nitrous oksida N2O yang merupakan gas rumah kaca memasuki atmosfer, memerangkap panas, dan menyebabkan perubahan iklim. Baru-baru ini, para peneliti di University of Michigan menjalankan beberapa tes untuk melihat pengurangan gas rumah kaca untuk foto listrik. Mereka menemukan bahan dalam situasi tertentu
mobil terbang mengurangi emisi secara dramatis. Untuk perjalanan sejauh 100 km, F-Tol yang terisi penuh dengan 4 orang di dalamnya memiliki emisi gas rumah kaca 52%, lebih rendah daripada rata-rata kendaraan bertenaga bensin berbasis darat. Para peneliti berasumsi bahwa karena mobil terbang harus diuji cobakan, mereka lebih cenderung terisi penuh dengan orang yang berbagi lift daripada hanya satu orang yang menempati mobil seperti yang saat ini sering terjadi. Jalan. Mobil terbang dapat menempuh jarak yang lebih pendek untuk melakukan perjalanan yang sama, tetap dengan tema emisi yang lebih rendah dan efisiensi yang lebih besar. Berikan lebih banyak ruang untuk pejalan kaki dan pengendara sepeda, kurang membutuhkan infrastruktur di lapangan. Kekurangan 1. Tidak bisa membawa banyak penumpang. Kedua, biaya yang mahal. Ketiga, apabila terjadi tabrakan, maka resiko minimalnya adalah kerusakan kendaraan dan resiko terberatnya akan memakan banyak korban jiwa manusia baik bagi pengendara ataupun orang-orang yang berada di atas tanah. Self-driving truck. Selain untuk kepentingan perorangan, futuristik teknologi juga memikirkan kebutuhan industri, yang mana diharapkan keteraturan lalu lintas dan meminimalisasikan level kecelakaan di jalan, seperti yang dicatat pada Juni 1995 di majalah populer Science. Truk-truk penggerak sedang dikembangkan untuk konvoi tempur, di mana hanya truk utama yang akan dikemudikan oleh manusia, dan truk-truk tersebut akan bergantung pada satelit, sistem panduan inersia, dan sensor kecepatan tanah. PT Komatsu yang terkenal sebagai perusahaan multinasional Jepang yang memproduksi peralatan konstruksi, pertambangan, kehutanan, dan militer, serta peralatan industri seperti mesin pres, laser, dan generator termoelektrik, ini telah membuat pengembangan paling awal untuk self-driving truck yang menguji armada 5 truk Ultra 290 MT dan di Mine Radomiro Tomic di Chili pada 2005 lalu, dan pada tahun 2007 dipasang armada kerja pertama di tambang Gabriel Mistral di Chili. Juga untuk urusan properti Codelco. Pada April 2016, truk-truk dari pabrikan besar termasuk Volvo dan Daimler Company menyelesaikan 1 minggu self-drive truk di seluruh Eropa yang diselenggarakan oleh Belanda dalam upaya untuk mendapatkan truk yang bisa mengemudi sendiri di jalan. Volvo juga mengembangkan self-drive truk sendiri yang disebut Vera. Pada Juni 2019, Starsky Robotics mendemonstrasikan kepemimpinan berkelanjutan mereka di ruang self-drive truck dengan menjadi perusahaan pertama yang beroperasi sepenuhnya tanpa awak di jalan raya umum di 55 mph tanpa ada orang di kabin truk. Keuntungan daripada self-drive truck ini yaitu dapat membawa barang seperti truk besar pada umumnya, menghindar kecelakaan apapun apabila sopir mengantuk, mereka diizinkan untuk tidur dan membiarkan komputer truk bekerja secara otomatis. Memang secara umum ini termasuk teknologi futuristik yang membanggakan bagi ilmuwan, namun terdapat kekurangannya juga. Misalnya apabila terdapat sesuatu kejadian yang mendadak seperti tiba-tiba terdapat orang yang berlari menyeberangi jalan, maka self-drive truck belum bisa segera berhenti untuk mengurangi kecelakaan apabila supir memilih settingan kecepatan tinggi pada self-driving settingannya. Akan ada pengurangan tenaga kerja di dunia.
Semakin berkembangnya teknologi di dunia, maka akan memberikan keuntungan bagi pemilik industri di dunia yang menekan angka tenaga kerja manusia.